Sampai halaman berapa, Rek? Sofahatnya. Sampai lupa. Tujuh satu. Ini berarti yang baru belum jadi bukunya. Terus untuk yang ini kemarin sudah saya WA-kan ke Ustadz Masyuti, masih kosong stoknya, masih mau di apa? Cetol ya, tahu cetol ya? Cetol. Iya, cetak ulang. Karena ada beberapa yang harus direvisi, mungkin salah ketik. Ya mudah-mudahan minggu depan atau pekan depan sudah ada. Kalau ini jadinya kapan rencananya? Tadi baru pesen. Oh, yang di masternya yang di Hizbul Watonnya. Oh. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kita ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa ila mu'allifai kitab safahat fi ulumil qira'at wa fathil manhaj wa il Qur'an wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita libur cukup lama, sekarang masuk lagi dengan pergantian beberapa pemain. Karena kan ada yang sudah harus fansop, faida faragta fansop. Ada yang kemarin angkatan daring ya, 2020, yang belum tahu kampus sama sekali. Sekarang alhamdulillah sudah tahu. Dan di masa kondisi saat ini ketika PPKM ini alhamdulillah kita bisa ngaji. Karena kita sesungguhnya semuanya sedang diuji. Jadi kadang-kadang kalau ada kekhawatiran saya belajar di rumah, kalau tidak terkondisikan itu beda rasanya dengan belajar di kampus ketika offline atau luring. Nah kalau di rumah itu ya wis pokoknya yang penting lulus oleh nilai. Kadang-kadang dosennya jelaskan diskusi ditinggal lapo-lapo kan nggak tahu. Ya terus belum lagi kalau butuh referensi. Ya kalau pas kita punya bukunya semua. Ya memang sekarang sudah ada e-book yang macam-macam ya. Di Google juga bermacam-macam. Cuman kalau kita tidak punya filter, itu di Google siapapun bisa menulis. Sehingga jangan-jangan yang kita rujuk itu kurang tepat, lalu kita anggap itu sesuatu yang benar. Nah, itu kan jadi masalah. Termasuk ngaji, itu kalau ya mungkin semangatnya beda, kuantitasnya juga beda. Kalau di rumah dengan sekarang. Apalagi ini PPKM kan secara istiqomah kan diperpanjang terus. PPKM yang maknanya hakiki. Apa kepanjangannya PPKM itu, Rek? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tapi orang-orang tuh kreatif kan. Sekarang sudah diartikan atau diberi kepanjangan yang berbeda-beda. Ya kita ini sesungguhnya secara hakiki ya memang sedang dalam PPKM.
Ada yang mengatakan PPKM itu apa? Pelan-pelan kamu menua. Yang diomongin gitu tidak terima, pelan-pelan kamu menua. Emang cuma saya yang menua, kamu juga menua kan? Akhirnya diganti. Ya apa? Pelan dan pasti, ya kita menua kan begitu. Loh iya, tua itu gak kroso. Saya kapan itu pernah angen-angen, ya Allah, hidup itu kok berapapun usia kita, itu rasanya itu baru kemarin. Saya mondok kelas 1 MTS, masuk pondok, moro-moro saiki wis kuliah, padahal sudah 6 atau 7 tahun yang lalu, atau dengan sudah lebih 10 tahun yang lalu, kan gak kroso. Ini yang di BTK semester 3, nanti lah moro-moro lulus. Ini tanya beliaunya ini, kan moro-moro lulus. Iya, PPKM. Pelan-pelan kamu menua. Jadi, ya itu. Tapi ala kulli hal, kita ini bersyukur karena di BTK ini kita ini selalu dalam PPKM. Paling penting kalian mengaji, kan begitu. Loh, nggak bahas PPKM. Iya kayak ngaji gini kalau ngikuti secara umpama, ngikuti dari YouTube atau ya termasuk kemarin kayak angkatan 20 ya ketika taklim afkar, taklim Quran melalui streaming YouTube. Kan ruhnya beda. Itu juga enggak tahu. Saya kadang-kadang kalau kemarin ngajar di Mabena Putri, di kelas Putri, enggak tahu, mungkin di sini ada yang ikut kelas saya atau enggak. Saya di kelas tartil kemarin di KD. Enggak ada yang kelas tartil KD ya. Iya kemarin tartil ya. Iya jenengan pendampingnya, enggak yang maha santri ini nggak ada ya. Itu saya lihat viewernya itu yang nonton ketika sedang berlangsung itu hampir biasanya lebih daripada sesuai dengan absensi atau presensi maha santrinya. Nah, kalau di Putra itu 7 sedang menonton, padahal arek jumlahnya piro taklim afkar itu. Jadi ya saya akhirnya di akhir-akhir itu rada gregetan. Jadi setelah afkar itu, setelah saya jelaskan langsung saya ganti setelannya itu bukan publik lagi, tapi saya ganti hanya pribadi. Wis cek gak ndelok maneh bapak cek kapul gitu. Tapi ya enggak hanya itu sebenarnya. Jadi terus saya sampaikan di grup. Jadi tolong diikuti. Loh gitu aja ada yang disetel lalu ditinggal kemana-mana juga ada. Jadi antara yang nonton dengan yang ngisi Google Form itu banyakan yang ngisi Google Form. Karena Google Form itu kan wajib. Karena absensinya kan di situ, presensinya. Yes. Jadi memang ini sebuah ujian buat kita semua. Jadi ujian tidak hanya dari sisi kesehatan. Kalau saya lihat, saya amati, ya dari banyak hal. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ya termasuk banyak hal. Termasuk dari sisi keilmuan kita, bagaimana kita menuntut ilmu, itu diuji betul. Cik semangat agak, makanya sampean bersyukur pagi bisa tetap setoran. Itu kalau di rumah tidak ada kewajiban setoran, ya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum bawa kitab berarti gimana? Ngaji kupingan dulu ya. Ya walaupun yang bawa kitab juga kupingan, kemudian yang bawa kitab kupingnya tidak dipakai kan, ya tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. 71. Yang mana? Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagi yang dulu belum pernah ikut, mungkin kalau sempat itu bisa diputar kembali di channel YouTube saya. Sekalian jangan lupa like, subscribe, and share. Ini enggak, saya itu tak rekam di YouTube itu cuma 1. Nanti kalau saya sudah tidak ada di dunia, paling tidak saya punya kenangan, saya meninggalkan sesuatu yang baik. Kalaupun ada kesalahan, bisa dikoreksi oleh generasi berikutnya. Karena manusia itu kan tidak luput dari kesalahan. Dan itu ilmu itu akan dibuka oleh Allah. Saya pernah dengarkan ceramahnya Kiai Zainuddin MZ almarhum al-maghfurlah. Itu ada satu yang beliau
mungkin salah ucap, karena kan kadang manusia itu yang di pikirannya sudah benar, ketika terucap itu keliru. Nah itu taunya dari rekaman. Termasuk saya kemarin ngaji tafsir di bait Al-Quran itu, saya mau nyampaikan ndak parah, tapi yang muncul ternyata ndak apa-apa, kan beda jauh itu. Pas saya putar kembali videonya, loh ini ndak parah kok saya muninya ndak apa-apa. Ketika menjelaskan tafsir kadzabat Tsamudu bi Tawwaha itu loh. Ini kan orang-orang kaum Tsamud itu kan membangkang dari ajaran dan ajakan Nabi Soleh itu bukan hanya sekedar omongan tapi dengan perilaku. Nah, saya ngomongnya tuh di situ gini. Lah ini kalau hanya ngomong sih enggak apa-apa. Lah ini dengan perbuatan mestinya enggak parah tapi munine enggak apa-apa, itu kan sudah jauh. Lah gimana mau diedit terus kadung enggak iso. Sehingga di episode berikutnya saya jelaskan di peserta itu kemarin saya salah mengucapkan. Tapi gitu itu nanti biasanya kalau orang melihat, oh ini mungkin salah ucap. Jadi kelihatan secara konteks, secara utuh, kalau dilihat secara utuh itu bisa terbaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ketang bismillah gak mulai-mulai. Wa tulhaqu, dan diilhakkan, ditambahkan, ditempelkan bihadzal qismi, kelawan bagian ini, apa al-qiraat ats-tsalaats, yaitu qiraat yang 3. Jadi qiraat 3 imam. Allati, yang asbata, yang telah menetapkan sapa al-imamu imam, rupani Ibnul Jazari, yaitu Imam Ibnul Jazari menetapkan tawaturoha ing kemutawatirannya qiraat salas. Saya singgung sedikit. Ini kan kita kemarin bicara mengenai qiraat yang sudah diijma'i oleh para ulama, yaitu yang dikumpulkan oleh Ibnu Mujahid ada 7 imam. Ya, sampai periode Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid punya kitab namanya As-Sab'ah. Ya. Lalu kemudian Abu Amr Ad-Dani itu pada periode berikutnya itu menulis kitab At-Taisir, yaitu untuk menyederhanakan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Mujahid. Lah, dari At-Taisir itu kemudian urutannya, maka kemudian dari At-Taisir itu Imam Asy-Syatibi itu menulis Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, atau yang dikenal dengan Matan Asy-Syatibiyah, yang dibikin model nazam. Itu beliau ngambil dari Abu Amr Ad-Dani. Sampai pada masa Imam Syatibi itu qiraat itu yang disebut dengan atau yang sudah diakui mutawatirah itu ya 7 imam itu. Paham sampai sini? Lah, baru pada periode Ibnul Jazari itu meneliti kembali, sehingga akhirnya beliau menambahkan 3 qiraat yang sudah ditetapkan kemutawatirohannya, tawaturoha, ditetapkan oleh Ibnul Jazari. Siapa 3 imam itu? Yaitu Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub, dan Imam Khalaf al-Ashir. Khalaf itu beliau sebagai perawi dari Imam Hamzah, ya. Tapi beliau dalam kitab Ad-Durrah Al-Mudiyah, Imam Ibnul Jazari menetapkan kemutawatiran 3 qiraat imam ini, 3 imam ini. Inilah kemudian di sini bahasanya watul haqu bihadzal qism apa al-qiraatus salat allati athbatal Imamu Ibnul Jazari tawaturaha. Faham sampai sini? Waradda ala man ankara tawaturaha. Waradda, dan menolak, memberikan jawaban, memberikan argumentasi alaman terhadap orang-orang ankara yang mengingkari tawaturoha ing kemutawatiran qiraat salas, qiraat yang 3 ini.
au qadaha, atau orang yang mencela, au qadaha atau mencela sapa man fiha ing dalam qiraat salas. Jadi Ibnul Jazari memberikan argumentasi karena Ibnul Jazari itu melakukan penelitiannya itu bisa dipertanggungjawabkan, penelitian yang luar biasa. Wastafta fiha sapa ulama'u asrihi, wastafta lan melakukan referendum. Apa referendum itu? Jajak pendapat ya. Kalau afta yufti itu kan memberikan fatwa, istafta meminta fatwa. Lah ini jajak pendapat. Jadi ulama-ulama yang ahli di bidang qiraat itu mereka melakukan jajak pendapat fiha ing dalam qiraat salas. Jadi al-qiraat as-salas yang telah ditetapkan Ibnul Jazari itu diuji. Jadi mereka itu tidak hanya jajak pendapat, itu tidak hanya sekedar usul, saya setuju tidak, enggak. Kalau itu kan terkait dengan voting, sampean milih A apa B, apa, ini bukan begitu. Terkait dengan ini mereka menyampaikan pendapatnya, ini punya berdasarkan keilmuan semuanya. Sopo ulama u asrihi, para ulama pada masa Ibnul Jazari. Hasilnya apa? Fawaqafu wafaqo, maka mereka menyetujui, menyepakati hu ing Ibnul Jazari. Jadi mereka setuju kepada Ibnul Jazari dalam hal apa? Fi hukmi tawaturi alaiha, dalam menetapkan hukum kemutawatiran alaiha ing atase 3 qiraat ini. Wahia utawi al-qiraat as-salas iku al-qiraat, yaitu qiraat allati yang tunsabu, yang dinisbatkan ila kullin min, kepada setiap-tiap, yaitu diantaranya yang pertama al-imami Abi Ja'far Yazid ibnil Qa'qa' al-Madani, yaitu Imam Abi Ja'far Yazid bin al-Qa'qa'. Tuwfiya, wafat tahun 128 Hijriah. Jadi ulama yang top-top itu di masa Ibnul Jazari itu semuanya sepakat dengan apa yang ditemukan hasil penelitian dari Ibnul Jazari, bahwa 3 qiraat ini juga dinyatakan mutawatir. Maka sejak masa Ibnul Jazari inilah, setelah Ibnul Jazari menulis Ad-Durrah al-Mudiyah, kemudian beliau menulis An-Nashr fil Qiraat al-Ashr al-Mutawatirah. Sehingga yang dianggap qiraat mutawatirah itu ada 10 yang disandarkan kepada 10 imam qiraat. Faham ya? Termasuk ketika pada masa Imam Asy-Syatibi, Abul Qasim Asy-Syatibi, yang mana beliau wafat pada tahun 591 Hijriah, itu Imam Asy-Syatibi itu menetapkan dari perawi hafiz itu hanya 1 jalur, yaitu jalur yang namanya Ubaid bin Sobah. Ini saya ulang lagi, mungkin ada yang baru ngikut atau yang sudah pernah dengar, biar dengar lagi. Lalu ketika Ibnul Jazari, torik itu setelah di bawahnya rawi itu ditambah lagi, ada torik Amr bin Sobah. Lah Amr bin Sobah inilah yang disebut dengan torik Ad-Durrah. Kenapa? Karena diambil dari kitab Ad-Durrah al-Mudiyah karya Ibnul Jazari. Kalau yang torik Ubaid bin Sobah disebut dengan torik Syatibiyah. Kenapa? Karena diambil dari kitab Matan Syatibiyah, Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Jadi begitu. Nah, Ibnul Jazari wafat tahun 833 Hijriah. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rupani Al-Imami Abi Ja'far. Kalau ada yang dijelaskan langsung faham, alhamdulillah. Kalau masih belum paham, masih mencurang-mencurang, tidak apa-apa, teruskan mencurangnya. Berarti tanda kita berpikir. Kalau tidak pencurang sama sekali, ketawa juga enggak, mencurang enggak, ngene-ngene, itu ngeblank. Ini bahaya. Pikirannya bisa kemana-mana. Nanti yang di sini menjelaskan sampai ngoyo-ngoyo, saya sudah bawa ini obat biar kuat untuk menjelaskan. Cara pakainya tinggal dicampur dengan teh. Oh iya, saya kuat di sini nanti. Karena semaput, kayak iso mulih. Yang tidak Jawa tahu semaput ya? Semaput itu apa, Rek? Pingsan. Pingsan itu kalau bahasa Jawa itu pingpisan. Kalau pingsannya namanya pingdo. Pingpindo kan begitu. Guyon Rek, ini jadi ngaji tak guyon nih. Mohon maaf ya Mas Hasan ya. Saya dari tadi guyon nunggu senyumnya Mas Hasan gitu. Cuma saya ini tidak kelihatan. Luar biasa ya, prokesnya memang ketat sekali. Loh, ini yang taat prokesnya yang benar ya begini nih. Jadi ikhtiarnya itu zahiran wa batinan. Kalau saya di sini mohon maaf saya lepas karena saya yakin saya semangat apapun itu tidak sampai ke sana insya Allah. Jadi dropletnya itu tidak sampai ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Cek suwe, tenang aja. Yang kedua adalah Al-Imami Ya'qub ibn Ishaq Al-Hadrami, yaitu Imam Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami, wafat tahun 205 Hijriah. Yang ketiga adalah Al-Imam Khalaf ibn Hisham Al-Bazzar Al-Baghdadi, wafat tahun 229 Hijriah. Jadi ulama-ulama itu sudah sepakat menyetujui apa yang dilakukan oleh Ibnul Jazari. Maka di sini bahasanya fawafaquhu. Wafaqo itu dari wafaqa yuwafiqu. Ya, kadang-kadang itu ada santri yang pidato saking semangatnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan Allah setuju menuju kepada kaum-kaum jalan. Itu opo? Ya kan keliru kan bacaannya panjang pendeknya. Harusnya kan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu kalau di luar BTQ GTA masih rawan salah. Kalau BTQ GTA insya Allah aman. Ya, GTA mau pindah ya lokasinya ya. Saya kemarin dari luar kota itu di daerah Batu itu sebelum pertigaan Pendem itu ada perumahan. Tulisannya besar di depan GTA. Mau tak foto kok saya pas nyopir. Iya tahu ya, ada GTA di situ ya. Mau pindah ini tambah setoran ya opo. Iya. BTQ juga pindah ya, di kampus 3 itu kemarin namanya BTQ juga ya, bukan? Yang diresmikan Pak Menteri waktu periodenya Pak Haris kemarin. Sama gelem kayak kono. Lu enak deh kono. Dekat dengan kadaver. Tahu kadaver? Loh, kadaver itu mayat yang dijadikan praktek di laboratorium anatomi itu loh. Kan setiap satu angkatan itu kan menghabiskan satu kadaver. Satu angkatan di prodi pendidikan dokter itu. Mulai dari lapisan kulit sini. Loh iya, itu kalau sebelum masuk ruang kadaver itu berdoa dulu dan tidak boleh, harus pamit dulu dan tidak boleh selfie di dalam. Masih hobi selfie, tidak boleh selfie di dalam. Itu soal etika. Jadi jasad manusia pun ya tetap dihormati. Jadi ya ada kadavernya. Kalau di sana enak sambil ngaji sambil ngirim doa buat kadaver itu. Kayak terusnya nek ngarepe ngono. Kadaver itu perawatannya mahal loh. Satu kadaver itu bisa satu harga mobil 150 sampai 200. Ya akadnya bukan jual beli karena kan enggak boleh jual beli organ itu secara etika kan enggak boleh. Ya itu kan terkait dengan perawatan karena terkait perawatannya itu mahal biayanya. Dia harus direndam dalam cairan formalin. Nanti kalau mau dipakai praktek itu 2 hari sebelumnya sudah dikeluarkan.
Kalau prakteknya hari Jumat, hari Rebu sudah harus mentas dari kolam renangnya itu. Jadi begitu. Nah, kadaver itu biasanya orang-orang tidak dikenal, tidak ada keluarganya, tidak ada ininya, sehingga dijadikan untuk praktek untuk kedokteran. Ya, tapi kalau tidak ada kadaver ya memang susah. Kalau ada dibuka pendaftaran lowongan sebagai kadaver kan tidak ada yang daftar juga, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mas Hasan? Tidak apa-apa ya? Ini kan tidak ada zaki, tidak ada fadil, saya harus nyari sasaran lain kan gitu. Ya usah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad aqadal imamu Ibnul Jazari faslan mustaqillan fi kitabihi Munjidil Muqri'in li bayani tawaturil qiraat al-ashr. Waqad aqadalan teman-teman menguatkan, mengokohkan. Aqada yu'aqidu ta'qid. Sapa al-imamu Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari itu mengokohkan atau menguatkan. Jadi beliau itu menguatkan hasil temuan beliau bahwa qiraat yang 3 imam ini itu adalah termasuk mutawatiroh, maka beliau kuatkan itu dalam satu pembahasan yang tersendiri, faslan. Jadi dikuatkan faslan ing satu fasal, mustaqilan yang berdiri sendiri. Jadi ada satu bab tersendiri yang membahas itu. Dalam kitab beliau, fi kitabihi, ing dalam kitabnya Ibnul Jazari, rupani Munjidil Muqri'in. Judul kitabnya Munjidil Muqri'in. Apa isi dari fasal yang mustaqil itu? Mustaqil itu kan berdiri sendiri. Makanya mujtahid itu yang 4 imam madhab itu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad itu kan disebut mujtahid mutlak mustaqil. Karena beliau itu berdiri sendiri, tidak nginduk, karena beliau yang menciptakan metodologi sendiri bagaimana beliau mengistimbat hukum dari Al-Quran. Generasi setelah beliau itu biasanya tetap menisbatkan pada salah satu di antara 4 madhab ini. Walaupun ada madhab yang di luar 4 ini juga ada, cuma penyebarannya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya 4 ini. Kan begitu. Kalau di Syiah ada namanya Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi mustaqil. Untuk apa? Libayani tawaturil qiraat al-ashr. Untuk menjelaskan kemutawatiran atau kemutawatirohan. Kemutawatiran apa kemutawatirohan ya? Ya kalau rohan itu berarti mutawatiroh itu mensifati qiraat. Kemutawatirohan qiraat 10. Nah 10 itu dari mana? Ya 7 yang digagas oleh Ibnu Mujahid itu ditambah 3 yang ini sehingga jadinya 10. Lung ini memang hak kroso. 10 kok muninya tuh. Wattafaqa al-jumhuru ala an wattafaqalan sepakat. Wattafaqalan ittifaq. Sepakat sapa al-jumhur mayoritas ulama ahli qiraat. Jadi kalau disebut jumhur dalam konteks kita bicara qiraat ya ini ulama yang jumhur ulama'il qiraat. Ala annama wara al-ashri, bahwasannya qiraat yang di luar yang 10. Jadi setelah yang 10 berarti ada qiraat. Makanya ada qiraat 14, maka yang 4 ini ada yang memasukkan ini masuk syadzah. Maka mayoritas ulama jumhur itu sudah sepakat bahwa selain yang 10 imam qiraat ini, qiraat 10 imam ini, maka fakulluha, maka utawi semuanya aima wara al-ashr, fakulluha ay kullul qiraat ma wara al-ashr iku syadzah, yaitu qiraat syadzah. Nanti ada penjelasan sendiri tentang qiraat syadzah itu apa. Yaqulul imamu Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari komentar atau berkata atau dawuh
Walladzi jama'a fi zamanina hadhihi al-arkana thalathata huwa qira'atul a'immatil asyratil lati ajma'an nasu ala talaqiha bil qabul. Faham ya? Enggak usah dimaknai ya. Oh, kalau Hasan sudah senyum itu paham berarti. Apalagi Sahumi. Ini Sahumi bukan sembarang Sahumi, ini Sahumi yang Rasul. Sahumi Rasul. Kalau yang lain Sahumi apa? Walladzi jama'a fi zamanina. Ini mohon maaf ya mbak-mbak yang baru, barangkali kaget ini kok ngaji kok guyon aja. Ya saya berpegang pada madhabnya Gus Baha. Yang madhabnya Gus Baha itu mengikuti madhabnya Imam Abdul Hasan Asyadzili. Ya kan begitu. Jadi dalam kebaikan itu orang itu kalau bisa itu ya senang, jangan sepaneng. Nanti kalau dalam hal yang baik seperti taklim, kok orang sepaneng lalu orang tidak suka taklim, dia malah lari dari taklim, ini yang bahaya. Sehingga ya kita sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Guyone ya oleh, ngajine ya oleh. Tapi saya khawatir nanti pas pulang ke rumah sing diiling guyone tok, ngajine lali kan repot ini. Ya ojo lah. Ya eling ngajine. Kadang tuh eling santri tuh eling ngaji ini pernah kok dijelaskan dulu, pokoknya pernah. Apa? Mbulali pokoknya pernah. Jadi kena ilmu pokoknya yang angel itu. Pokoknya pernah kok. Apa itu? Wallahu a'lam bishawab. Lu hanya menungso itu lemah. Kalau sesuatu itu sudah dicabut oleh Allah itu gak eling blas ya iso. Makanya kalau kita habis ngaji, habis belajar itu kan kita titipkan. Ini istauda'tuka atau astaudi'uka. Ya kan begitu. Ma qara'tu wa ma hafiztu wa ma 'allamtani, umpama begitu kan, fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Jadi kalau pas butuh dikembalikan. Is koyo MHQ barang itu loh. Selalu wancar di terus dites koncone wolak-walik yo. Merem-merem wis gadik merem wis. Sampai saya ngetes bingung. Begitu di panggung wis enak kena bel satu buyar. Tet. Itu lali kabeh. Iya, kadang begitu. Padahal di depan sudah berusaha. Muni maneh. Tet. Kadang begitu. Makanya kalau ada orang yang lancar, ingatlah bahwa itu semua adalah fadhol. Jangan sampai kita merasa itu usaha kita sendiri. Saya lancar ya karena saya sregep. Betapa banyak orang yang sudah sregep tapi gak lancar-lancar. Ya ono sing gak pate sregep tapi lancar. Memang fadhol semua itu. Sing apik ya apa? Ya sregep ya lancar. Itu kan ideal. Tapi kan tidak semua orang mencapai ideal. Wong donya iki sini ya ngene-ngene iki. Itu kan indonya ideal kan susah. Sampeyan dari sekarang sudah saya nanti pingin suami yang gini. Was. Nanti oleh jodohnya gak mesti. Lalu oleh jodohnya, umpama sampean targetnya sudah ideal, rada menurun titik, dipandang orang kok arek iku protes orang lain, itu terserah orang lain. Ya kayak Lesti sama Bilar itu kan banyak yang protes. Itu katanya gini. Lesti sajane gak pate ayu kok oleh Bilar tuh keren. Wah, kata cewek-cewek begitu. Lha wis jodohne. Loh itu kan salah satu katanya ada yang bilang yang mendukung dua orang ini kan karena Lesti ini bakti ke orang tuanya luar biasa. Was. Ini ngaji Lesti dan Bilar. Wes. Itu kalau diruskan suaranya Lesti, ini beliau bisa ini. Ya. Kalau Sahumi tidak bisa nirukan suara Lesti. Bisanya. Terus kajal gak tak tutup nawis, gak enak saya sungkan. Saya khawatir kalau guyon kenemenan ini untuk yang masih pakai masker nanti maskernya basah karena ketawanya terlalu kencang, terlalu basah. Kenapa kok basah? Tadi ketawa tidak bisa berhenti. Ya Allah. Enggak apa-apa, boleh ketawa. Tapi enggak usah nyakiti temannya. Karena ada tipe-tipe orang tertawa itu ngepuki koncone.
dipuyak awake dhewe apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pojok enggak apa-apa ketawa, asal gelitnya jangan diminum loh. Kalau ketawa enggak terasa diminum, Pak. Gawat ini. Masih ada isinya itu, Mbak. Masih ada isinya. Agak dijauhkan aja. Saya khawatir, saya. Kalau ada apa-apa kan saya yang enggak enaknya. Nah, kalau minum teh enggak apa-apa. Ini yang lain peserta enggak ada tehnya. Mau langsung ultra barang. Ini pelecehan ini. Muallimnya teh di situ ultra. Kenapa nggak dibalik? Samain teh aja saya, Pak. Ya Allah. Loh, saya cerita gini, salah satu kelebihannya itu membuat orang ingat pada Allah. Kan ada yang istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Loh iya. Loh istighfar mana ya? Luar biasa, ini bener ini. Sehingga kalau saya menyampaikan begini, lalu sampai istighfar, minta ampun pada Allah, saya kan jadi membuat orang lain ingat pada Tuhan, kan begitu. Nah. Apa, Mbak? Wes, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jama'a fi zamanina hadhil arkana thalathata. Walladzi lan sesuatu. Jama'a yang mengumpulkan opo alladzi. Jama'a yang mengumpulkan opo alladzi fi zamanina ing dalam zaman kita saat ini, kata Ibnul Jazari, mengumpulkan ing apa? Hadhil arkana thalathata, ing rukun yang 3, rukun qiraah yang makbulah, yang diterima. Kemarin sudah kita bahas, yaitu syaratnya mutawatirah, lalu sesuai dengan rosem, salah satu rosem Utsmani, dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, walau ihtimal, kan begitu. Ini sudah kita bahas dulu. Ini rukun qiraah yang sahihah, yang bisa diterima. Huwa yaitu qiraatul a'immatil asyrati, yaitu qiraatnya imam yang 10. Jadi 10 imam qiraat. Allati yang ajma'a telah bersepakat ijma' sapa annasu orang-orang ala talaqqiha ing atase menyambut allati bil qabul dengan menerima. Jadi menyambut dengan penerimaan, dan itu sudah ijma'. Akhadha yang telah mengambil ha ing qiraat sapa al khalafu ulama khalaf anis salafi dari ulama salaf. Ulama khalaf itu, ulama salaf itu sampai abad keberapa, Rek? Abad ketiga Hijriyah. Setelah abad ketiga Hijriyah sudah disebut generasi ulama khalaf. Berarti abad ketiga Hijriyah itu sampai pada akhir tahun 200 Hijriyah, 299. Karena masuk tahun 300 Hijriyah itu sudah masuk abad ke-4, ya. Masuk ulama khalaf. Nah, imam 4 madhab itu masuk generasi ulama salaf. Tabi'in, sahabat itu ya salaf semua, ya. Termasuk imam dalam bidang akidah, Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, itu masuk kategori ulama salaf. Ila an wasalat ila zamanina, sampai pada wasalat, sampai opo qiraah ila zamanina, pada zaman kita, zamannya Ibnu al-Jazari. Fa qiraatu ahadihim, maka utawi qiraah salah satu di antara imam 10 tadi, imam qiraat yang jumlahnya adalah 10, ada 10 orang, 7 dari
yang diklasifikasikan oleh Ibnu Mujahid ditambah 3 dari Ibnul Jazari. Ka qiraatil baqin, sebagaimana qiraat yang lain, fi kauniha ing dalam kahanane qiraat atau ing dalam penetapan atau posisi qiraatnya iku maktu'an, ditetapkan atau diputuskan. Iku maktu'an, diputuskan biha kelawan mutawatirah qiraah ini. Amma qaulu man qol, adapun ucapan atau pendapat orang yang mengatakan, amma qaulu man, adapun utawi perkataan seseorang, qala yang berkata sapa man. Jadi ada orang yang mengatakan begini, innal qiraatil mutawatirata, innal qiraati, sesungguhnya qiraat al mutawatirata yang mutawatirah, iku la hadda, ora ana batas iku maujud laha bagi qiraat mutawatirah. Jadi Imam Ibnu Mujahid itu memberikan argumen bantahan kepada orang yang mengatakan qiraat mutawatirah itu tidak ada batasan. Padahal kata Imam Ibnu Mujahid, qiraah mutawatirah itu dibatasi ya 10 imam qiraat, sampai pada 3 imam yang ditambahkan oleh Ibnu Mujahid. Karena ini sudah argumennya Ibnu Mujahid, beliau mengatakan ajma'an nasu ala talaqiha bil qabul. Ini orang-orang sudah sepakat, tidak ada khilaf, ya. Yang itu dari generasi ke generasi sampai pada zaman kita, kata Ibnu Mujahid. Termasuk pada masa ulama salaf sampai pada ulama kholaf sampai pada masa Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid itu lahir tahun 833, berarti abad ke-9 Hijriah. 833 itu kan masuk 9 Hijriah. Masuk abad ke-9 Hijriah, benar. Nah, lanjutannya, fa in arada maka jika menghendaki sapa man al qiraati ing qiraat al ma'rufah, yang kita ketahui atau yang diketahui, yang dikenal fi zamanina, pada zaman kita, fa ghairu sahih, maka tidak benar itu. Nanti saya jelaskan, sampai titik dulu. Li'annahu karena sak temene kelakuan iku la yujadu, tidak ditemukan al yauma ing dalam hari ini apa qiraatun mutawatiratun, qiraat yang mutawatirah, wara al qiraat al asyr, di luar qiraat yang al asyr. Wa in arada lan jika menghendaki sapa man yang qala tadi itu, yang mengatakan bahwasannya qiraat mutawatirah itu la haddalaha, tidak ada batasnya. Yang kedua kata Imam Ibnu Mujahid, kalau yang dia maksud adalah sesuatu yashmalu yang mencakup apa qiraatis sadril awal, ing qiraat pada sadr awal, pada masa-masa pertama dulu, sebelum qiraat itu dibukukan, termasuk sebelum periodenya Ibnu Mujahid, mungkin ini juga sebelum periodenya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kan dulu sudah pernah kita bahas ya, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu. Maka kata Imam Ibnu Mujahid, fayahtamilu, maka boleh jadi terkandung opema, artinya boleh jadi benar, insya Allah. Ya insya Allah ada benarnya. Jadi gini, Ibnu Mujahid itu kan jelaskan bahwa yang dimaksud qiraat mutawatirah itu ya qiraat yang sampai pada qiraat 10 imam. Karena yang di luar 10 imam ini umat tidak ijma. Kalau yang 10 ini tidak ada khilaf, semuanya menerima. Termasuk umat itu diantaranya adalah perwakilan dari umat itu yang para ulama yang memang ahli di bidang qiraat. Tidak ada khilaf. Tapi kalau di luar yang 10, ada qiraat 14 itu, maka yang 4 ini khilaf. Maka menurut pendapat Ibnu Mujahid, maka yang 4 ini masuk kategori qiraat syadzah. Apalagi di luar yang 4 tambahan yang 14 ini loh.
Kalau ada orang yang mengatakan, sakjane qiraat mutawatir itu tidak ada batas. Jangan dibatasi hanya 10 imam, itu bisa berapapun. Maka jawaban Ibnu Mujahid, kalau yang dimaksud orang ini yang mengatakan begitu ini adalah masa sekarang pada masa Ibnul Jazari. Saya kok keliru ya, Ibnul Jazari ya maksud saya. Maka kata Ibnul Jazari, maka ghairu sahih, fa ghairu sahih. Maka tidak benar. Karena ulama sudah sepakat, sudah kita melakukan penelitian, ya 10 ini. Yang derajatnya mutawatir. Kita tahu bahwa mutawatir itu adalah memenuhi syarat dalam satu tobakohnya itu diriwayatkan banyak orang dan tidak mungkin bersepakat untuk bohong. Dan itu Imam Ibnul Jazari itu sudah meneliti secara rinci, secara teliti. Lalu Ibnul Jazari mengatakan, kalau orang yang mengatakan bahwa qiraat mutawatirah itu tidak ada batasnya, kalau itu yang dimaksudkan adalah fi sadril awal, pada masa awal-awal dulu, bahkan sebelum qiraat itu dibukukan, dikodifikasi, maka boleh jadi ada benarnya insya Allah. Artinya apa? Jumlahnya banyak sekali. Kan begitu? Makanya termasuk Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu juga mengumpulkan banyak sekali. Baru kemudian pada masa Ibnu Mujahid diteliti lagi, lalu diseleksi lagi, muncullah 7 imam qiraat yang dari 7 itu masing-masing diambil perawi. Yang saya selalu menekankan, apa yang pernah didawuhkan Gus Baha itu, bahwa kalau kalian punya sanad, sampai punya guru sampai kepada Rasulullah, maka jangan diyakini bahwa itu satu-satunya guru. Artinya begini, saya ngaji ke guru saya, kalau di sanad kan tertulis hanya satu. Saya dapat sanad lagi dari guru yang lain, tertulis hanya nama guru saya. Jangan diyakini guru saya itu ya hanya ngaji ke gurunya sendirian, tapi dalam satu tobaqoh itu banyak orang yang bersama beliau, mutawatir. Nah, sampai pada terus ke atas. Jadi itu adalah satu sebagai simbol dari banyak orang yang ngaji, yang meriwayatkan Al-Quran itu. Tapi tetap itu dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Loh, saya pernah ngaji ini dan sudah diakui oleh guru saya. Biasanya guru kalau ngasih sanad itu berarti sudah bacaannya sudah dibenarkan. Mungkin ada keliru-keliru titik sudah dibenarkan. Kalau masih sekali hatam, baru hatam langsung diberi, ini biasanya mikir-mikir dulu. Jadi harus muter dulu berapa kali putaran dan lain-lain. Nah, setiap orang itu beda-beda. Kalau syahadah yang penting sudah memenuhi syarat, dapat syahadah. Bahkan ada yang belum memenuhi syarat, karena harus daftar beasiswa, minta dibikinkan syahadah. Oh, itu juga ada yang model begitu itu. Ya, itu hanya pengakuan saja bahwa yang bersangkutan, biasanya kata-katanya begini, surat keterangan dianggap syahadah. Itu yang bersangkutan telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz. Ya telah. Kondisinya wallahu a'lam kadang-kadang. Makanya mudah-mudahan kita ini, saya, panjenengan, kita semua, ini mudah-mudahan Al-Quran itu selalu bersama kita sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Makanya terus dunia gak lancar-lancar. Dulu kan pernah kita bahas di Fathul Manan ya. Nanti sampean setoran ke malaikat. Nah, terus lancar. Nanti terakhir setoran kepada Allah. Wah, di situ kalau lancar itulah fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Lancar di dunia, MHQ juara, setoran di ngarepe Allah belum tentu lancar. Kalau niatnya keliru. Niatnya hanya untuk dunia, yang begitu. Makanya terkait urusan per MTQ-an itu kan ada ulama-ulama yang menjaga betul sehingga melarang santrinya untuk ikut musabaqah. Ada yang mendorong karena melihat dari sisi positifnya, ini bisa untuk sarana berlatih termasuk melatih kelancaran, melatih mental dan seterusnya. Ada yang lancar tapi mentalnya tidak kuat sehingga bisanya ngaji dewe, ngaji di depan umum wis gak karuan. Jika ngimami jika Allahu Akbar, Allah. Ini perlu latihan gitu loh. Nah, termasuk ketika MHQ itu. Ada orang terusane lancar. Gak rumor-rumor entek sak jus. Sing nyemak itu endi Mang? Pokoke mari. Tapi buat MHQ tidak begitu bakat. Ono sing lancar MHQ. Dijak dersan bulet ae. Soalnya MHQ-nya andalannya 110, umpama begitu. Jadi siapnya MHQ 110 juara. Nanti kalau naik ke 20 rada mikir-mikir.
harus dipersiapkan lagi. Tapi ala kulli hal ya begitulah. Kalau ada yang lengkap, yaitu fadol. Sedikit lagi terus ganti Fathul Manan ya. Kita tabarukan. Wa qala Ibnu Subki fi Jam'il Jawami. Imam Ibnu Subki fi Jam'il Jawami, dalam kitab Jam'il Jawami beliau mengatakan, berkata, wasahihu, utawi yang sahih, yang benar menurut Imam Ibnu Subki, apa kata beliau? Annama waro al-ashri fahuwa syadzun. Bahwasanya qiraat yang di luar qiraat yang 10 imam, fahuwa, maka utawi ma itu maksudnya qiraat, iku syadzun, dianggap sebagai sesuatu yang syadz atau qiraah syadzah. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada kita ke Fathul Manan. Halaman berapa? Sampai lali halaman ini, Rek. Sampai mana? Berapa? Bentar lagi hatam ini. Al-Babur Rabi. Sudah? Waruwiyaan Anas ibni Malik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Waruya, dan diriwayatkan an Anasin, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu termasuk yang ngabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia usia 10 tahun oleh ibunya ketika menyambut kedatangan Rasulullah, itu menyambut dengan gembira. Lalu ibunya Anas bin Malik menghadap kepada Rasulullah, saya tidak punya apa-apa kecuali punya anak saya ini. Anak saya ini umur 10 tahun. Mohon diizinkan untuk ikut panjenengan. Akhirnya mengabdi kepada Rasulullah. Jadi kalau Anas bin Malik itu sahabat, kalau Malik bin Anas itu imam madhab, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru siapa? Imam Nafi'. Imam Nafi' yang perawi itu loh. Perawi yang Madinah, Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru siapa? Siapa? Ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, sahabat Abdullah ibnu Umar dari Rasulullah. Sehingga Imam Asy-Syafi'i itu sanadnya dekat sekali dengan Rasulullah. Makanya kalau ada orang sekarang yang mengatakan, saya tidak perlu imam madhab, saya kembali ke Al-Quran, langsung memahami Al-Quran. Nah, generasinya itu sudah jauh. Kan mending kita ikut imam yang punya otoritas, termasuk diantaranya Imam Asy-Syafi'i. Belum lagi nanti kalau Imam Syafi'i dari gurunya yang Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri punya guru lagi siapa? Amr bin Dinar ya. Punya guru lagi, lupa ya sopo itu. Nanti Imam Syafi'i punya guru lagi Imam Waqi'. Imam Waqi' punya guru lagi sopo? Kalau Imam Waqi' itu yang dalam syairnya Imam Syafi'i itu ya, syakautu. Hafal kabeh itu. Fa arsyadani ila, tinggal bagaimana prakteknya. Anjikumang. Terus Imam Syafi'i itu, Rek, kenapa kok pengikutnya banyak? Itu salah satunya karena memang madhab itu tergantung murid-murid yang menyebarkan. Tapi Imam Syafi'i itu orang pertama yang membukukan, menulis tentang usulul fiqh, kan begitu dalam Ar-Risalah itu. Lalu Imam Syafi'i itu bisa memadukan antara, dulu ada 2 kutub yang disebut Ahlul Hadis dengan Ahlul Ra'yi. Karena Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Imam Malik itu di Madinah, terkenal dengan Ahlul Hadis. Imam Malik punya murid Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad Ahlul Hadis. Lalu kemudian Imam Syafi'i setelah dari Imam Malik, beliau dikirim untuk ke Irak berguru kepada Imam siapa? Abul Hasan Asy-Syaibani. Asy-Syaibani ini murid langsung dari Imam Abu Hanifah. Lah Abu Hanifah itu dikenal dengan Ahlur Ra'yi. Apa Ahlur Ra'yi itu? Ahlur Ra'yi itu ijtihad yang dengan menggunakan rasio kiasnya itu betul-betul main. Kenapa kok bisa beda antara Ahlul Hadis dan Ahlur Ra'yi? Karena faktor geografis. Kalau Imam Malik tinggal di Madinah, ketika ada permasalahan hukum, stok hadis itu yang diriwayatkan di situ banyak. Lah sementara yang diutus ke Irak
Ini dari sahabat contohnya seperti Abdullah bin Mas'ud diutus ke Irak, terus sampai pada Imam Abu Hanifah. Sahabat-sahabat sampai pada generasi tabi'in, sahabat yang di Irak itu tidak sebanyak yang di Madinah. Sehingga perkembangan hadis tidak sebanyak seperti di Madinah. Maka disinilah Abu Hanifah harus pinter-pinter bagaimana menggunakan ro'yunya. Itu kan begitu, Rek. Dalam urusan kalam, teologi, Imam Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi. Sebenarnya dua-duanya ini menolak faham Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang terinspirasi meneruskan pemikiran Qadariyah. Kan begitu, menomorsatukan akal. Tapi antara Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi itu lebih banyak dominan menggunakan akal itu yang Al-Maturidi. Cuman kalau nanti coba baca bagaimana pendapat Al-Maturidi dengan Al-Asy'ari bicara mengenai kasabnya manusia. Itu urusan teologi nanti. Ternyata ilmu itu memang luas. Jadi kita ini dititipi hanya sedikit. Itu pun dititipi loh ya. Jadi kalau sifatnya diberi, itu tidak diberi secara permanen. Kalau Allah pengen wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur, itu soal alik apa itu? Naudzubillah itu. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Lho sedileng ngono lho. Jadi nggak tahu sesuatu padahal setelah dia tahu. Jadi makanya menungso iki opo sing sombong nus. Wah ini paling hebat. Digawe lali asrit wis. Jadi memang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita maneh. Lapo kok cerita dawa-dawa memang. Radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba berkata atau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kayak imam Masjidil Halal. Loh sampean enggak tahu ada Masjidil Halal ya? Di daerah Bumiayu kan ada Masjidil Halal. Ada yang daerah Mergosono gang berapa itu lewat situ bisa. Itu tembusannya kan ke Bumiayu itu. Pernah diundang ke sana, Mbak Lina? Oh, enggak. Jadi imam besarnya saingannya dengan Imam Masjidil Haram. Masjidil Haram. Saya juga tidak tahu sejarahnya gimana dulu itu. Ini terkait dengan baca suratul Fatihah. Dalam konteks hadis ini, Rasulullah mengatakan alhamdulillah, ini juga menjadi pegangan ulama termasuk Imam Malik yang menyatakan bahwa Fatihah itu dimulai ayat pertama dari alhamdulillah. Karena hadisnya langsung idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab yaqulullahu ta'ala fa bi'izzati wa jalali, maka demi keagunganku dan kebesaranku, nikmati laka, nikmatku utawi nikmatku iku laka, hak bagimu, berhak bagimu fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa idza qala, apabila qala berkata atau mengucapkan sapa abad Ar-Rahmanir Rahim, yaqul menjawab sapa Allahu Allah menjawab rahmati laka, utawi rahmatku ikul laka, bagimu wahai hambaku, fit dunya wal akhirah. Wa idza qala maliki yaumiddin, kemarin waktu saya diutus Gus Is ngisi, ya kemarin perdana itu ya. Saya pas di depan, sudah di depan itu Ustadz Manzil yang MC, saya jawel Ustadz Manzil, ganti sampean saya ngaji tak MC ae. Saya tiba-tiba grogi karena ada Profesor Sayyid Akil Husain Al-Munawwar. Manzil bisiki saya, Ustadz, saya bilang ke beliau ya, bahwa ini adalah mahasiswa, dulu ketika mahasiswa itu yang panjenengan tes, yang mendapatkan hadiah. Gak usah, Kak Jiwen, gak usah. Ternyata pas setelah selesai acara itu Abi cerita, anu Mas, walaupun kulo WA Pak Said Akil, saya bilang tadi yang baca Quran tadi itu dulu mahasiswa yang membaca Al-Quran waktu peresmian UIN itu. Waduh ya wis. Saya tiba-tiba grogi tuh. Ya yang grogi apa ya wis, akhirnya maunya seperempat juz, saya matur Gus Is. Gus, kulo mau sampai 5 ayat Al-Baqarah mawon nggih. Nggih pun mboten apa-apa ya wis. Gak usah tawa-tawa. Karena kita memberi kesempatan beliau biar lebih panjang. Saya lihat kemarin ada beberapa teman yang gabung di Zoom itu. Mungkin ada yang nonton di YouTube UIN-nya. Nah, kata Gus Is memang itu rencananya, tapi tidak jadi 2 mingguan, tapi
terlalu sering sehingga nanti rencananya 1 bulan sekali. Tapi nanti yang kajian tafsir diambil dari dosen-dosen kita sendiri. Baru nanti setelah beberapa pertemuan itu diambil dari pakar yang dari luar. Tapi masih konsepnya masih kira-kira materinya yang kemarin kalau materi yang dari dalam itu rencananya tafsir Jalalain itu. Jadi begitu. Lalu yang ngaji tidak hanya saya, tapi nanti giliran dari pembina-pembina HTQ. Lalu yang disampaikan itu materinya itu yang biasanya orang sering salah tapi tidak dirasa. Ya, makanya saya kemarin tidak sampai pada pembahasan tentang sifatul huruf kejerun nanti. Iya kalau menjelaskan di sampaian sudah manduk-manduk. Nah, nanti kalau saya terlalu dalam mustami' yang lain kan belum tentu gitu loh. Kalau BTQ GTA kan tidak perlu dijelaskan sudah paham kan begitu. Itu bedanya. Jadi termasuk kemarin saya singgung ada orang yang ketika mengucapkan Maliki Yaumiddin itu Maliki Yaumiddin Maliki Yaumiddin. Ini sedikit lagi. Jadi ini juga dari hadis ini ada yang berpendapat maka orang kalau membaca Quran apalagi ketika sholat itu yang bagus. Ini namanya yang ideal ya, kalau kita bicara yang bagus. Bukan berarti kalau tidak seperti ini tidak boleh, boleh. Maka wakaf setiap rasul ayah itu bagus, apalagi surah Fatihah. Jadi untuk memberikan ada dialog antara seorang hamba dengan Tuhan. Ketika kita baca mulai dari Bismillah lalu Alhamdulillah, lalu Allah menjawab. Tapi yang ada lagi yang berpendapat enggak disambung juga tidak apa-apa. Allah itu kan tidak butuh seperti manusia, butuh ruang dan waktu. Bagi Tuhan menjawab itu tidak harus seperti itu, ya. Entah dengan caranya, tetapi kan bisa. Tapi yang jelas pokoknya wakaf atau wasol yang diperlukan adalah konsistensi. Nek wasol yojo ambean, nek wakaf kudu ambean. Nek wasole kedawan juga ambean blas. Bablas namanya. Beda nanti. Ya. Jadi wasol itu harus dibaca harokat akhir dan disambung. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Ini kan gak jelas kok malhamdulillah itu kondi. Jadi alhamdulillah disambung dengan mimnya kok jadi mal. Ya. Terus yang kedua catatan, dulu guru saya pesan, nek maca Fatihah kalau sampean sambung, nyambungno gak popo, tapi di ayat keempat mandeko. Karena ayat keempat dan kelima ini secara zahir itu sudah beda. Inilah nanti dalam kajian grammar, dalam kajian nahwu ada namanya iltifat. Yang pertama ini kan Allah, itu disebutkan dengan Allah, ini menggunakan dhamir. Jadi Allah ini, lalu kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ini orang, kalau dhamir apa ya? Ghaib ya, ghaib ya. Lalu ketika masuk iyyaka di ayat kelima, itu berubah menjadi mukhatab. Iyyaka. Maka lebih baik diputus, jangan disambung. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak direkomendasikan. Kalau mau disambung dari awal boleh sampai ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngono rek. Terus lo istighfar maneh. Top, good. Terus maneh. Antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik itu berbeda. Jadi gini, Fatihah itu semua sepakat bahwa Fatihah itu disebut dengan as-sab'ul mathani. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Berarti ayatnya 7. Ya kan? Loh, lah kalau Imam Malik mulai dari alhamdu, piye ngitunge 7? Maka Imam Malik menyatakan siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihim yang kedua cok mandek maneh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gak ono ceritane.
Ini bahaya nih, masuk waqaf tam jelas enggak. Karena secara makna sangat terkait sekali. Kalau yang dimulai dari bismillah, seperti Imamuna Asy-Syafi'i itu bismillah itu bagian dari surat. Bahkan tidak hanya Fatihah, tapi semua surat kecuali At-Taubah. Maka bismillah itu satu, lalu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu utuh satu ayat ke-7. Nah, antara guru dan murid beda. Lah Imam Malik itu kan murid dari Imam Nafi'. Makanya sampean kalau lihat mushaf yang Imam Nafi', ya, Imam Nafi' termasuk perawinya Qalun dan Warosh, ya, itu mushafnya itu Fatihahnya dari Alhamdulillah. Sampean cek nanti. Imam Malik Madinah, Imam Nafi' juga di Madinah. Dari Alhamdulillah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lah ternyata beliau-beliau ini antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Nafi' itu memberikan argumen. Ini mungkin dulu sudah pernah saya jelaskan ini ya. Sudah pernah? Nah, pertama, kata Imam Malik begini. Kalau bismillah itu masuk bagian dari surat Al-Fatihah dan itu ayat pertama, maka akan terjadi aib. Secara bahasa, aib. Apa aibnya? Allah dalam firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, kok terulang ada Ar-Rahmanirrahim lagi dalam jarak yang dekat. Ini tidak indah secara susunan bahasa. Maka kalau dimulai dari Alhamdulillah itu lebih rasional, lebih pas. Kata Imam Malik. Lalu kata Imam Malik yang kedua, Bismillah itu adalah ucapan untuk memohon rahmat. Maka mosok Allah memulai firman-Nya dengan memohon rahmat pada dirinya sendiri. Maka bismillah itu memohon rahmat, itu adalah kalimat atau kata pengantar sebagaimana sabda Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta atau abtar. Setiap sesuatu perbuatan yang baik termasuk membaca Al-Qur'an, ya, itu kalau tidak dimulai dengan bismillah maka bisa terputus dari rahmat. Ya, termasuk perbuatan baik secara umum. Maka kata Imam Malik, kalau kita makan roti lalu baca bismillah, maka roti dengan bismillah, maka bismillah itu bukan bagian dari roti. Paham? Kata Imam Syafi'i begini, kalau bismillah itu tidak masuk dalam ayat Al-Quran nomor 1 di surat Al-Fatihah ayat pertama, maka terjadi cacat. Apa cacatnya? Bunyi di Rasul ayat terakhir. Itu kan senada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mat arid lis sukun kalau kita wakaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Katakan, kok moro-moro ono ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Moro. Ini cacat secara balaghah. Enggak bisa. Itu kata Imam Syafi'i. Lalu yang kedua, bismillah itu memang permohonan rahmat. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada hambanya, iki loh, cara memulai. Makanya di situ termasuk ditakdirkan biasanya kalau sampai ngaji kitab apapun, Bismillah ay abda'u Bismillah ay abda'u bi Bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai. Makanya di situ bisa dikatakan mulai dari Bismillah. Kalau dimulai dari abda'u maka saya ini hamba. Saya memulai ini dengan mengucapkan memohon rahmat kepada Allah. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan begitu. Paham ya? Nah ini. Jadi antara guru dan murid itu berbeda pendapat tidak apa-apa. Tapi kalau ulama-ulama kita dulu itu memang berbeda pendapat karena keilmuan yang luar biasa. Tapi tetap saling menghormati. Kalau sekarang itu sudah berbeda pendapat, ngilokno koncone dianggap keliru. Ternyata bukan berdasar keilmuan, karena berbeda pendapat. Kadang-kadang, ini sering saya sampaikan, karena perbedaan pendapatan. Ini yang masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an. Ija'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Waja'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah. Waja'alna wa iyyahum min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaku bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.